Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 106-110. Pria di depannya tadi malam dianggap sebagai miliarder bernilai miliaran, dan semua orang mencoba segala cara untuk menjilat. Tapi saya tidak berharap menjadi orang miskin yang tidak punya uang. Karena dia, semua orang kehilangan semua orang, dan keluarga Lee bahkan kehilangan sedikit muka. "Kamu Junlin, katakan padaku apa yang terjadi. Kamu datang untuk mengambil alih perusahaan tanpa tahu apa yang terjadi." "Aku ingin membunuhmu, aku jadi gila." Zhang Song memarahi dengan marah. "Apakah pikiranmu penuh omong kosong? Apakah perusahaan ini ada hubungannya denganmu?" Li Wenhai sangat marah sehingga dia hampir melompat. "Karena kamu, keluarga Li saya kehilangan muka, Li." Wen Yuan dan Zhao Yalan semakin menangis. "Bagaimana kami bisa menderita bencana seperti Anda? Jangan bermimpi sepanjang hari. Tolong lebih rendah hati, jangan katakan kami mengenal Anda." Li Ziran sangat kecewa dengan Ye Junlin. Hal ini lebih ekstrim dari apapun sebelumnya. Lagi pula, keluarga Li kehilangan muka. Ngomong-ngomong, keluarga Li juga berstatus tertentu di Suzhou dan Hangzhou, tapi mereka diusir oleh Satpam. "Ini semua salah Ye Junlin." Li Ziran memelototi Ye Junlin dan berkata dengan marah, "Sudah berapa kali aku memberitahumu untuk rendah hati dalam melakukan sesuatu. Jangan terlalu impulsif, dan jangan selalu memikirkan beberapa hal ilusi. Biarkan aku turun kali ini, aku tidak bisa hidup sesuai dengan kakekku berkata. Biarkan dia mengikuti kita malu. Tapi, tidak apa-apa, mulai sekarang, kita bisa hidup damai, aku percaya pada kemampuanmu." Li Ziran mengubah topik pembicaraan dan menghibur Ye Junlin. Inilah yang disukai Ye Junlin tentang Li Ziran. Kekecewaan adalah kekecewaan, tapi selalu percaya padanya. Merupakan hal yang sangat membahagiakan memiliki wanita yang percaya pada dirinya sendiri. "Oke, aku akan mendengarkanmu di masa depan." Ye Junlin tersenyum lagi. "Tapi jangan khawatir. Cepat atau lambat aku akan mendapatkan kembali grup Junlin. Berhentilah menyombongkan diri, aku sangat ingin tampar aku sampai mati, kamu." Zhang Song, Li Songkui dan yang lainnya akan marah. Li Tianhao memperingatkan lagi, "Li Wenyuan optimis tentang menantu Anda, dan dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Li di masa depan. Jangan libatkan keluarga Li dalam kecelakaan, semua orang di keluarga Li." Pergi dengan marah, Li Wenyuan dan Zhao Yalan menatap Ye Junlin, "Kamu benar-benar sia-sia." Setelah berbicara, keduanya juga pergi. Li Ziran menghibur, "Junlin, orang tuaku hanya mengatakan hal-hal yang marah. Jangan khawatir tentang itu. Aku juga sedikit marah, Ye." Junlin tersenyum acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, masa lalu sudah berakhir." Ye Junlin tak lama kemudian keduanya pergi. Sebuah Rolls-Royce emas yang dibuat khusus melaju ke depan gedung King's Landing Group dan berhenti. Hua Tianhai dan yang lainnya segera menyapanya, dan Hua Tianhai membuka pintu mobilnya sendiri. Seorang pria berjas putih keluar dari mobil, sepatu dan pakaiannya dibuat dengan tangan oleh master top di Italia. Pria itu menyesuaikan kacamata berbingkai emasnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu Junlin dan Li Ziran pergi." Pria itu tidak lain adalah Xiao Tianlong, tuan muda Xiao dan yang lainnya telah pergi. Ye Junlin seperti anjing. Hua Tianhai tertawa. Xiao Tianlong menggambar busur dingin di sudut mulutnya. "Selanjutnya, aku akan menargetkan Ye Junlin dan Li Ziran. Kamu Junlin, aku akan memaksanya untuk melompat dari gedung seperti Lu Yunting. Adapun Li Ziran, aku akan memaksanya merangkak di tempat tidurku dengan patuh dan bersenang-senang di bawahku." Hua Tianhai dan adik laki-laki lainnya juga menunjukkan senyum sinis. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada orang yang menjadi sasaran Xiao Tianlong yang memiliki akhir yang baik. Teman-teman, siapapun yang menyinggung Xiao Tianlong akan dipaksa mati atau dinonaktifkan. Wanita, siapapun yang disukai Xiao Tianlong, tidak bisa lepas dari cengkeramannya. Hua Tianhai belum pernah melihat Xiao Tianlong mengincar orang dengan begitu serius. Dia tahu bahwa Ye Junlin dan Li Zi sudah selesai mewarnai. Mereka lebih buruk dari 6 tahun lalu. Hua Tianhai tidak dapat menahan diri untuk bertanya,
Tuan Muda Xiao, saya mendengar bahwa Ye Junlin sangat beruntung baru-baru ini. Dia telah bertemu dengan Mayor Jenderal King Long berkali-kali, dan kali ini dia juga bertemu dengan Jenderal Kunlun. Wajah Tianlong, ya, saya juga iri bertemu Jenderal Kunlun. Kami bahkan belum pernah melihat orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou, tetapi dia telah bertemu dengannya. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan, tapi itu mimpi buruk. Bagi dia untuk menemuiku. Mari kita mulai. Benar saja, kejadian memalukan keluarga Li tersebar luas di kalangan. Semua orang di keluarga Li tidak bisa mengangkat kepala. Bahkan kolega Zhao Yalan dan Li Wenyuan menunjukkan. Lingkaran Li Ziran juga mengolok-oloknya, semua karena Ye Junlin. Untungnya, dia tidak tinggal bersama Li Wenyuan dan istrinya. Jika tidak, Ye Junlin akan ditenggelamkan oleh bintang ludah. Meski menjadi lelucon, nyawa Ye Junlin sudah cukup untuk Li Ziran. Ye Junlin kabur pagi-pagi sekali, dan Li Ziran pergi bekerja seperti biasa. Ternyata Ye Junlin datang ke markas pelatihan Qilin. 80 tentara bayaran yang disewa oleh Ye Nanhui hari itu semuanya ditahan oleh Qilin dan dibawa kembali ke markas pelatihannya. Karena orang-orang ini Ye Junlin berguna, pasti akan ada banyak masalah kecil di masa depan. Bukankah kita harus memindahkan orang dari daerah militer Suzhou Hangzhou setiap saat? Ye Junlin akan merasa mati rasa seperti itu mengganggu. Dia ingin mengatur tentara bayaran ini di sisinya sehingga nyaman untuk digunakan. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan menjadi pengawal Dewa Perang Kunlun, James dan tentara bayaran lainnya sangat bersemangat hingga mereka hampir berlutut. Ketika mereka pergi ke dan dari medan perang di Afrika dan Timur Tengah, mereka semua tahu nama Dewa Perang Tiongkok, Kunlun, yang merupakan jiwa militer di hati mereka. Melakukan sesuatu untuknya, kuburan leluhur berasap. Jenderal, saya akan memberi Anda segalanya, tapi saya telah mentransfer banyak prajurit hebat dari 10 besar wilayah militer di sekitarnya, dan saya akan melatih pasukan khusus lainnya, tapi Anda harus menandatangani perintah transfer, Jenderal. Jenderal Qilin bersandar di samping Ye Junlin dan berkata sambil tersenyum. Qilin adalah orang yang gelisah yang ingin melatih tentara kapanpun dia punya waktu. Ini, aku akan menandatanganinya. Ngomong-ngomong, Jenderal, maukah kamu datang ke upacara pembukaan? Biarkan bajingan ini mengagumi sikapmu. Iya, Ye Junlin setuju. Kemudian, atur tentara bayaran ini. Ye Junlin pergi. Setelah kembali ke Taman Oriental, saya menemukan bahwa Xiao Qin sebenarnya ada di sana. Apakah kamu tidak pergi ke kelas hari ini? Ye Junlin bertanya dengan heran. Kelas itu membosankan, dan selain itu, aku bisa melakukannya. Lagi pula, aku sangat pintar. Xiao Qin sedang minum yogurt, memperlihatkan sepasang kaki panjang, dan berjalan-jalan di ruang tamu dengan kaki telanjang. Ngomong-ngomong, orang tuaku akan datang ke Suzhou dan Hangzhou besok. Lalu aku akan mengundang bibiku dan mereka untuk makan malam. Kakak ipar, kamu juga harus pergi, kata Xiao Qin sambil tersenyum. Baik, Ye Junlin samar-samar mendengar bahwa keluarga kelahiran Zhao Yalan adalah keluarga besar, dan bahwa Zhao Yalan mengabaikan tentangan keluarganya dan berkumpul dengan Li Wenyuan, membuat marah keluarga. 6 tahun lalu, keluarga Zhao Yalan bahkan tidak menghadiri pernikahan Ye Junlin. Jadi Ye Junlin belum pernah melihat Xiao Qin sebelumnya. Di malam hari, Li Wenyuan memanggil Ye Junlin dan Li Ziran ke rumahnya. Li Wenyuan memelototi Ye Junlin dengan ganas, biarkan apa yang terjadi kemarin pagi, tetapi kamu tidak boleh mempermalukanku besok. Jika kamu mempermalukanku lagi, aku akan mengusirmu. Melihat ini, Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, ada apa penting besok? Ye Junlin tersenyum dan berkata, orang tua Xiao Qin akan datang. Hah, kamu sudah tahu? Xiao Qin memberitahumu. Benar, mereka akan datang ke Suzhou dan Hangzhou besok. Undang keluarga kami untuk makan malam besok malam. Kata Li Wenyuan. Zhao Yalan berkata dengan nada serius. Ziran, kamu juga tahu bahwa keluarga kelahiran ibu adalah keluarga besar. Pamanmu dan yang lainnya memiliki status terlalu tinggi. Jadi izinkan aku memberitahumu sebelumnya. Jangan membuat kesalahan besok malam. Dimengerti, Bu.
Li Ziran mengangguk. Ye Junlin tersenyum acuh tak acuh. Bukankah orang tua hanya makan? Apakah kamu sangat gugup? Tidak bisakah kamu gugup? Orang tua Xiao Qin bukan orang biasa. Xiao Qin mengambil nama ibunya, karena ibu Xiao Qin, Xiao Ruomei, berasal dari keluarga kaya Xiao di Suzhou dan Hangzhou. Keluarga Xiao meminta Xiao Qin untuk mengambil nama ibunya. Nama keluarga, Li Zi ini adalah pertama kalinya dia mengetahuinya. Mata Ye Junlin berkedip, dan dia berpikir dalam hatinya, jadi itu ada hubungannya dengan keluarga Xiao Tianlong. Sekarang kamu tahu betapa seriusnya besok malam, Xiao Ruomei mewakili keluarga Xiao dari Suzhou dan Hangzhou. Setelah itu, tanya Li Wenyuan setelah Wan memerintahkan, Ye Junlin dan yang lainnya diizinkan pergi. Keesokan harinya, orang tua Xiao Qin, Zhao Suecheng dan Xiao Ruomei, datang ke Suzhou dan Hangzhou, tempat mereka menginap di Hotel Marriott. Makan malam juga ada di hotel. Hotel Marriott berharga ribuan dolar semalam, dan setidaknya 70.000 hingga 80.000 di kamar presidensial. Standar untuk Xiao Ruomei dan Zhao Suecheng adalah tinggal di kamar presidensial Hotel Bintang 5 ketika mereka keluar. Setelah mengetahui harganya, Li Wenyuan dan istrinya patah hati. Suatu malam adalah gaji Zhao Yalan selama 3 bulan. Datanglah ke box VIP 888 di ruang tamu perjamuan di lantai 2 hotel. Ada 4 orang duduk di dalam. Selain keluarga Xiao Qin, ada pria lain. Ye Junlin segera melihat bahwa Xiao Qin tidak bahagia. Melihat mereka datang, Xiao Qin segera berlari, "Kakak ipar, kamu akhirnya sampai di sini." Zhao Suecheng, Xiao Ruomei dan para pria semuanya berdiri. Zhao Suecheng mantap dan tenang, dengan sedikit keagungan dalam dirinya. Xiao Ruomei mengenakan pakaian mewah, memancarkan aura bangsawan dari dalam keluar. Selain itu, terpelihara dengan baik, dan seluruh orang tampak seperti bintang, penuh permata. Pria itu tinggi dan lurus, ototnya diikat, dan pakaiannya akan robek. Sekilas Ye Junlin tahu bahwa pria itu adalah seorang tentara. Setelah kedua pihak menyelesaikan salam hangat mereka, Li Wenyuan dan yang lainnya duduk dengan hati-hati. Xiao Qin duduk di antara Ye Junlin dan Li Ziran, seolah ingin menghindari pria itu. Begitu Xiao Ruomei menunjukkan auranya, Li Wenyuan tidak berani berbicara. Mata Zhao Yalan tertuju pada pria itu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kakak dan ipar, siapa anak ini, Xiao?" Ruomei tersenyum puas, "Yalan, ini adalah Wang Teng, putra teman baik saudara laki-laki. Anak ini luar biasa, ya. Dia bertugas sebagai tentara di daerah militer Jinling, ibu kota provinsi, dan memenangkan tempat pertama dalam 10 item kompi pengintaian hanya dalam 3 tahun. Kali ini, dia kebetulan datang ke Suzhou dan Hangzhou untuk berpartisipasi dalam kamp pelatihan pasukan khusus yang dijalankan oleh Jenderal Qilin. Di masa depan, dia akan menjadi raja tentara." Ye Junlin berpikir sejenak, bukankah ini tentara yang dikirim oleh Qilin untuk pelatihan khusus? Coba pikirkan, para prajurit ini bangga berpartisipasi dalam kamp pelatihan pasukan khusus Qilin. Wang Teng dengan bangga membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tampak sombong. Menyebut dia, Wang Tengfei juga dengan sopan menyapa Zhao Yalan dan yang lainnya. Saat tatapannya melewati Li Ziran, ada sedikit keserakahan di matanya. Kedua saudara perempuan ini juga cantik, paman dan bibi. "Saudari Ziran, jika kamu memiliki kesulitan di masa depan, datang saja padaku. Aku pasti akan menyelesaikannya," kata Wang Tengfei. Zhao Suecheng mengangguk setuju. Anak ini sangat cakap, dan dia pasti akan menjadi bos besar di militer di masa depan. Xiao Ruomei tersenyum, "Bisakah orang yang aku suka menjadi jahat?" Dia berpartisipasi dalam kamp pelatihan pasukan khusus Jenderal Qilin kali ini, dan itu adalah orang-orang Jenderal Qilin. "Apakah Anda tahu siapa Jenderal Qilin?" Li Wenyuan segera berkata, "Jenderal Qilin adalah orang kepercayaan Jenderal Kunlun, Komandan Kepala Zona Perang ke-9. Ya, sepertinya keluargamu cukup berpengetahuan. Wang Teng akan menjadi anggota Jenderal Kunlun di masa depan. Bagaimana menurutmu tentang masa depannya?"
Tanya Xiao Ruomei. Li Wenyuan dan Zhao Yalan memelototi Ye Junlin, menggelengkan kepala sambil menghela nafas, dan berkata sambil tersenyum, masa depan tidak terbatas, mengapa jaraknya begitu besar, itu tidak sebanding dengan menantumu. Zhao Xuecheng tersenyum, wajah Li Wenyuan berubah dan dia berkata, lupakan menantu saya, dia bukan apa-apa. Ayah, paman, kamu berbicara omong kosong, kakak iparku jelas sangat baik. Xiao Qin melambaikan bedaknya kepalan tangan dan menatap Ye Junlin dengan kagum. Saat Wang Teng melihatnya, hatinya dipenuhi amarah. Dia selalu menyukai Xiao Qin, dan Xiao Ruomei bahkan mengenalinya sebagai menantu laki-lakinya. Tapi Xiao Qin sama sekali tidak menyukainya, dan tidak pernah tersenyum padanya. Sekarang dia memuja sampah yang baru saja keluar dari penjara. Kenapa dia tidak marah? Xiao Qin, kamu ditipu olehnya, kan? Dia baik-baik saja 6 tahun lalu, tapi sekarang dia tidak berguna. Kata Zhao Xuecheng tanpa ampun. Ya, bagaimana Ye Junlin dan Wang Teng bisa dibandingkan? Li Wenyuan dan Zhao Yalan tertawa. Xiao Qin ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Ye Junlin. Adegan intim antara keduanya di bawah meja kebetulan dilihat oleh Wang Tengfei. Wang Tengfei menggertakkan giginya dengan marah, dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Setelah dia tenang, dia tersenyum dan berkata, Paman Zhao, Bibi Xiao, lusa adalah upacara pembukaan kamp pelatihan pasukan khusus kami. Saya ingin mengundang Anda untuk mengunjunginya. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin mengenal Mayor Jenderal Qilin. Qilin upacara pembukaan kamp pelatihan di Beijing memang memungkinkan tentara untuk membawa keluarga mereka untuk berpartisipasi. Awalnya, Wang Tengfei ingin membawa orang tuanya. Kesempatan sekarang diberikan kepada Zhao Xuecheng dan Xiao Ruomei. Saya mendapat kabar belum lama ini bahwa bahkan Jenderal Kunlun, Panglima tertinggi zona perang 9, akan berpartisipasi dalam upacara pelatihan. Jarang untuk mengenal Jenderal Kunlun. Tetapi untuk dapat mengagumi kehormatan Jenderal Kunlun, tidak akan ada penyesalan dalam hidup ini. Wang Tengfei menantikannya. Sejak menjadi tentara, dia menganggap Jenderal Kunlun dan 5 raja perangnya sebagai tentara idola. Itu adalah keinginan terbesarnya untuk bertemu orang-orang ini. Sekarang keinginannya akan segera terwujud, tidak bisakah dia bersemangat? Apakah ini benar? Saya tidak hanya dapat melihat Mayor Jenderal Qilin, tetapi juga Dewa Perang Tiongkok kita. Zhao Xuecheng dan Xiao Ruomei hampir berdiri dengan penuh semangat. Benar, ditetapkan bahwa setiap prajurit dapat membawa hingga 3 orang untuk berpartisipasi dalam upacara pelatihan, dan saudara perempuan Xiao Qin juga akan pergi pada saat itu. Wang Tengfei tidak lupa melihat Xiao Qin. Oke, kalau begitu kita pasti pergi, itu bagus. Bagaimana jika aku cukup beruntung untuk bertemu Jenderal Kunlun di masa depan, bahkan di rumah Xiao, aku bisa berjalan dengan tubuh tegak. Xiao Ruomei mulai berfantasi tentang adegan setelah bertemu Jenderal Kunlun. Aku benar-benar iri, jangan katakan bahwa dalam kehidupan ini, kita tidak akan memiliki kesempatan ini di kehidupan selanjutnya. Li Wenyuan dan Zhao Yalan sangat iri. Mereka juga ingin bertemu dengan sosok legendaris. Li Ziran tidak merasakan apa-apa. Xiao Ruomei berkata dengan wajah bangga, Yalan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, lagi pula, tidak semua orang bisa pergi ke upacara pembukaan ini. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, bukankah ini hanya upacara pelatihan? Jika kami ingin berpartisipasi, kami dapat berpartisipasi. Kata-katanya tidak mengejutkan, dan ketika Ye Junlin mengatakan ini, penonton terdiam. Semua orang memandangnya, bahkan Li Ziran mengerutkan kening. Kebiasaan Ye Junlin berbicara kata-kata besar benar-benar tidak bisa diubah. Wang Teng tiba-tiba tertawa, hahaha. Apa yang kamu bicarakan? Kamu dapat berpartisipasi dalam upacara pelatihan jika kamu mau. Aku tertawa sangat keras. Tahukah kamu, siapa orang-orang yang berpartisipasi dalam kamp pelatihan kali ini? Wilayah militer memilih 10 orang terbaik untuk berpartisipasi. Kamu bukan apa-apa, kamu hanya ingin berpartisipasi. Ye Junlin tersenyum, ya, saya diundang untuk berpartisipasi. Dapat dikatakan bahwa tanpa saya, upacara pembukaan ini tidak dapat diadakan. Ekspresi Zhao
Sue Wen dan Xiao Ruomei berubah drastis, dan mereka memelototi Ye Junlin dengan marah. Wajah Li Wenyuan dan Zhao Yalan menjadi gelap. Li Ziran menunduk, berharap bisa menemukan celah di tanah dan masuk. Dia semakin keterlaluan, tidak bisakah upacara pembukaan dilakukan tanpa dia? Jangan bilang orang lain percaya, dia tidak percaya. Bahkan Xiao Qin merasa bahwa Ye Junlin berbicara besar, lebih besar dari. Dia malu untuk Ye Junlin. Wang Teng tertawa keras dan berkata, "Aku benar-benar tertawa sampai mati. Aku tidak bisa pergi tanpamu. Apakah kamu pikir kamu Jenderal Kunlun atau Jenderal Qilin?" Xiao Ruomei menatap Zhao Yalan dan istrinya dengan anggun. "Yalan, Wenyuan, kalian, aku sangat malu padamu." Li Wenyuan benar-benar marah, dan dia berkata dengan marah, "Apa yang aku katakan padamu tadi malam? Apakah aku memberitahumu untuk tidak berbicara besar, matamu? Jika aku tahu, aku tidak akan membawamu ke sini, dan aku akan melakukan beberapa hal yang memalukan." Zhao Yalan menatap Ye Junlin dengan tajam. Ye Junlin mencibir dan berkata, "Apapun yang kamu katakan, aku akan menghadiri upacara pembukaan." "Bang!" Zhao Suecheng membanting meja dan berkata dengan marah, "Li Wenyuan, apakah menantumu seperti apakah ada penatua seperti kita di sini?" Xiao Ruomei juga sangat marah, "Menantu laki-lakimu sangat baik. Tidak masalah jika kamu tidak makan makanan ini. Keluargamu berstatus tinggi, dan kita tidak mampu membelinya. Ayo pergi. Jangan makan." Tidak ada yang menyangka hasilnya akan seperti ini. Putus parah. Li Wenyuan dan Zhao Yalan ketakutan. "Awalnya, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memudahkan hubungan dengan keluarga kelahiran saya. Biarkan kakak dan ipar saya membantu. Saya tidak menyangka bahwa Ye Junlin akan mengacaukan segalanya." Wajah mereka dingin, seperti jatuh ke gua es. Xiao Qin menyarankan orang tuamu untuk tidak marah. "Kami salah malam ini, dan kami akan membuat permintaan maaf khusus saat orang tuamu lega hari itu." Harapan mereka disematkan pada Xiao Qin. "Oke, serahkan padaku." Xiao Qin melirik Ye Junlin dengan ekspresi rumit. Wang Teng bersandar di pintu, menatap Ye Junlin dan mencibir, "Aku berharap bisa bertemu denganmu di upacara pelatihan lusa." Bersambung.